Di bawah ini merupakan dasar-dasar penelitian sejarah kecuali. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah itu tentu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Nah, yang termasuk dasar-dasar penelitian sejarah yang pertama ada verifikasi. Nah, verifikasi ini apa? Verifikasi ini adalah kritik, yaitu tahap kedua dalam historiografi atau metode penulisan sejarah. Nah, verifikasi atau kritik ini tujuannya apa? Untuk menguji kebenaran atau keabsahan baik dari sisi luar maupun sisi dalam dari sumber yang ditemukan. Verifikasi menguji kebenaran atau keabsahan baik dari sisi luar atau dalam dari sumber sejarah yang ditemukan. Kemudian yang B ada interpretasi. Nah, interpretasi ini setelah tahap verifikasi dari metode penulisan sejarah. Interpretasi ini adalah penafsiran dari fakta sejarah yang telah dibuktikan kebenarannya. Jadi kira-kira sumber sejarah tersebut memuat fakta atau kebenaran apa? Seperti itu. Nah, itu ditafsirkan. Kemudian yang C, mediasi. Nah, mediasi ini bukan merupakan dasar dari penelitian sejarah. Mediasi ini merupakan seperti ketika ada dua kubu yang saling bertikai, nah diperlukan adanya mediasi atau musyawarah untuk menyelesaikan suatu konflik. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, mediasi. Nah, kemudian yang D, sumber sejarah. Sumber sejarah ini apa? Nah, sumber sejarah ini adalah peninggalan masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi peninggalan masa lalu yang diteliti untuk mengungkap peristiwa apa sih sebenarnya yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, sumber sejarah ini dapat digolongkan berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer ini adalah sumber utama atau sumber yang memang benar-benar sumber tersebut memang berasal dari masa lalu. Contoh dari sumber utama ini ada artefak, kemudian ada juga naskah atau dokumen penting, kemudian ada juga wawancara dengan tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di masa lalu.
Kemudian yang kedua ada sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini adalah kesaksian dari orang yang tidak terlibat secara langsung. Kesaksian dari orang yang tidak terlibat secara langsung. Nah, contoh dari sumber sekunder ini bisa berupa buku, hasil karangan dari seorang peneliti, atau ensiklopedia. Kemudian sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk ini ada 3, yaitu yang pertama sumber tertulis. Sumber tertulis ini bisa berupa sumber yang ditulis tentunya ya, ada notulen atau hasil rapat, kemudian ada surat perjanjian. Kemudian sumber yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan ini berupa penuturan, bisa dari wawancara, dari pelaku atau saksi sejarah. Kemudian yang ketiga ada sumber audiovisual. Bisa berupa rekaman. Audiovisual. Ini bisa berupa hasil rekaman. Nah, yang E yaitu bukti dan fakta sejarah. Bukti dan fakta sejarah ini apa? Yaitu tentunya hal penting yang diungkap dari peristiwa yang terjadi. Nah, dari bukti dan fakta itu bisa diungkap sebenarnya peristiwa apa sih yang terjadi gitu. Nah, tentunya yang bukan adalah yang yang C, mediasi. Karena itu merupakan